Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, bertemu lagi kita di kanal yang khusus bercerita tentang prodi di Universitas Eka Sakti. Bu Nela, panggilannya Bu Nela ya? Iya Pak. Oke. Sejak kapan prodi pendidikan matematik ini mendapat akreditasi B? Akreditasi alhamdulillah kami mendapatkan di tahun 2019 ya. Sudah B ya? Sudah B alhamdulillah. Oke, dari 2016 kami mendapatkan C di reakreditasi pengajuannya setelah kita semua ada di sana Bu Nela menjadi Kaprodi. Setelah tahun 2017. Oke. Nah ya, Ibu Nela, kurikulum kita kan semua berbasis KKNI sebelum kita menerapkan kemudian sekarang ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu ya. Di KKNI itu kan disebutkan apa sih profil lulusan di prodinya Ibu ini? Karena kami bidang pendidikan ya Pak, jadi profil lulusan utama kami ya sebagai pendidik matematika atau sebagai guru matematika di sekolah, maupun di luar sekolah. Jadi kami juga mengharapkan si mahasiswa lulusan ini bisa berwirausaha dengan pendidikannya. Bisa membuka bimbel, bisa membuka privat. Jadi, tapi yang utamanya kami harapkan adalah dia sebagai guru di sekolah. Kemudian di samping menjadi pendidik, tentu saja di mata pelajaran matematik baik di kelas di sekolah gitu yang formal ataupun di bimbel, itu apalagi profil lulusan yang lainnya? Yang kami harapkan adalah sebagai peneliti di bidang matematika, bidang pendidikan matematika, kemudian sebagai statistikawan, kemudian juga sebagai pengembang membuat media pembelajaran matematika. Karena kami di FKIP juga ada ruang media pembelajaran. Ruang media pembelajaran. Jadi disediakan juga di FKIP ruang media pembelajaran. Di ruang media pembelajaran itu aktivitas kegiatan apa saja tuh Bu Nela? Jadi di ruang media pembelajaran ini kami menampilkan kreativitas dari mahasiswa kami dari 4 prodi. Jadi kami tampilkan. Jadi kalau kami di matematika waktu itu kami mengadakan pameran Pak, pameran media pembelajaran matematika sewaktu belum pandemi ini. Nah, jadi di sana ditampilkan semua media-media yang dihasilkan oleh 4 program studi ini. Jadi kami berkolaborasi sehingga di sanalah kami menampilkan media-media hasil kreativitas mahasiswa. Jadi paling tidak profil lulusan yang pertama dia menjadi pendidik di mata pelajaran matematik baik pendidikan formal sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua dia menjadi juga peneliti di bidang matematik. Kemudian yang ketiga menjadi statistikawan dia kemampuan punya keahlian di bidang statistik karena ada mata kuliah statistik, dan yang terakhir ini dia menjadi juga pengembang dari media pembelajaran. Terutama di bidang matematik. Karena yang diajarkan di matematik kan tidak hanya di SMA kemudian SMP tetapi juga sampai ke SD, bahkan secara dasar juga TK meskipun tidak boleh calistung tapi pemahaman dasar tentang angka-angka itu juga harus. Dan di sana medianya itu kita bisa bikin apa gitu. Mereka harus berpikir sendiri Pak. Jadi kami sebagai dosen hanya menuntun mereka untuk membuat yang diinginkan capaian untuk pembelajarannya apa. Jadi mereka harus memikirkan apa yang mau mereka. Nah di zaman karena pandemi ini, karena kita tidak bisa bertemu, saya mengharapkan mereka menghasilkan media pembelajaran yang berbasis online. Jadi sekarang mereka sudah berapa orang itu sudah menyelesaikan media-media pembelajaran yang berbasis online. Alhamdulillah. Contohnya apa saja media pembelajaran berbasis online? Contohnya mereka misalkan aplikasi yang mereka gunakan misalkan sudah ada ya Pak, tapi mereka sendiri yang mengedit mereka itu. Contohnya aplikasi Powtoon. Powtoon itu memudahkan kita mengajar. Jadi kita tampil di depan, boleh kita memakai diri kita, boleh kita pakai avatar. Jadi kita tampilkan saja PowerPoint sehingga mereka tampil jadi seperti di bawahnya ruang guru lah.
di menit-menit pertama ketika Ibu belum cerita soal bagaimana kemampuan membuat media pembelajaran, saya sempat bertanya dalam hati, Bu. Pertanyaan saya adalah di masa Covid seperti sekarang, jumlah tatap muka langsung itu sangat tidak ada gitu ya, diwakili oleh media pembelajaran. Saya sempat bertanya, bagaimana cara mengajarkan matematik yang harus detail begitu? Ternyata terjawablah dengan media pembelajaran media pembelajaran. Media pembelajaran. Oke, dan dosen-dosen kita juga menggunakan media pembelajaran itu ya. Berkompeten insyaallah. Oke, insyaallah. Oke, Bu Nela. Di segmen sebelumnya dengan Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya sudah cerita banyak hal tentang profil lulusan. Sama, kita juga berbeda profil lulusan, tapi tetap diantaranya guru dan seterusnya itu. Nah, sekarang suasana akademik termasuk pelayanan beasiswa. Jenis-jenis beasiswa apa saja yang ditawarkan di kampus karena kita sudah B semua di FKIP sudah B, kita mendapatkan beasiswa KIP namanya kan Pak. KIP kuliah ya? KIP kuliah. Kemudian yang jelas untuk di semester 3 dan seterusnya sampai semester 5 mereka mendapatkan kesempatan untuk beasiswa PPA. Kemudian juga kalau dulu KIP itu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP ya kan Pak ya. Kalau PPA, kemudian ada beasiswa lagi, beasiswa prestasi dalam bidang bukan non akademik. Betul, prestasi dia di luar luar akademik, misalnya dia juara olahraga, prestasi. Kebetulan alhamdulillah matematika dapat Pak. Satu karena berprestasi di bidang olahraga judo. Dia mendapatkan medali emas di waktu Prof tahun kebetulan waktu dia masuk juga 2018. Oke, Bu Nela, program kita ke depan universitas nanti akan mensosialisasikan dalam minggu ini. Kita paling tidak ada 6 beasiswa yang akan di launching begitu. Yang pertama KIP kuliah itu. Kemudian yang kedua, pemerintah juga menyiapkan beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu serupa yang prestasi tadi yang versi kita itu. Kemudian 3-nya itu adalah dari kita, yaitu beasiswa Abdi Bangsa, itu untuk para PNS dengan proses seleksi. Dan kemudian beasiswa Bagi Nagari, kita membagikan 300 beasiswa untuk anak nagari. Lalu ada beasiswa prestasi dari yayasan. Nah, beasiswa prestasi ini juga untuk mereka yang punya kompetensi juara prestasi yang non akademik itu. Jadi memang kita akan lanjutkan. Tentu saja dengan satu lagi, kita menunggu apakah biaya tambahan atau pengganti COVID ketika SPP tidak bisa dibayar. Itu kan kita juga menerima 700 lebih orang ya untuk dibayari, namanya uang kuliah tunggal semester lalu. Saya pikir 2 semester terakhir kemarin. Oke, Bu Nela, ini di segmen terakhir. Tentu Ibu yang sudah paham benar bagaimana kegiatan kemahasiswaan, kita sudah punya ada micro teaching ya untuk para mahasiswa kita. Ibu meyakinkan kepada calon mahasiswa kira-kira apa sih yang poin penting mengapa mereka harus kuliah di Universitas Eka Sakti, terutama di prodi matematik ini? Kalau dari prodi pendidikan matematika, yang pertama dosen kami sudah berkompeten. Alhamdulillah setiap tahun kami mendapatkan hibah untuk penelitian. Makanya kami berani bilang profil lulusan itu menjadi peneliti dalam bidang pendidikan matematika. Karena dosen-dosennya saja menerima dana penelitian paling banyak. Jadi sahabat pembelajar jangan malu, jangan takut mengambil prodi pendidikan matematik. Sudah teruji. Jadi fakultas lain yang mahasiswanya banyak saja kalah oleh prodi matematik. Setiap tahun dapat berapa orang itu? Minimal 2. Minimal 2 dapat. Yang paling banyak yang bersama dengan saya itu. 5 itu. 5 dapat semua. 5 dapat semua kami, alhamdulillah. Sebelum COVID tapi itu. Belum COVID. Setelah COVID kami dapat juga. Tahun lalu kami dapat juga bertiga. Jadi 5, 3, sekarang 2. Belum Pak, 5, kemudian 3 lagi. Tahun lalu tahun sebelum COVID 3 lagi. Nah, sebelum ditutup benar nih, saya tadi ngatakan terakhir, sekarang ditutup. Apa arti penting penelitian dosen, terutama penelitian Bu Nela sendiri nih bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran di pendidikan matematik, Bu? Kalau pentingnya itu kita membuat artikel-artikel itu kan kita bisa menemukannya hal yang baru. Kemudian kita bisa berpikir secara logis kritis lagi kan, karena kita harus
Kalau dalam penelitian apalagi kita tidak boleh plagiat kan Pak. Berarti kita harus menghasilkan sesuatu yang baru. Yang Bu Nela sendiri topiknya apa tuh kemarin? Saya kemarin membicarakan tentang dampak video bukan game online terhadap prestasi belajar siswa. Terutama untuk SMA. Matematik. Ya. Terutama untuk matematik. Ya. Jadi bagaimana pengaruh pemanfaatan penggunaan game online terhadap prestasi? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya. Dampak negatif game online terhadap prestasi belajar siswa. Oke, sahabat pembelajar, jadi tidak hanya kurikulumnya yang sudah disiapkan untuk mencetak profil lulusan, tidak juga suasana akademis yang ada kegiatan kemahasiswaan dan beasiswa, tidak juga dosennya yang memang sudah punya kualifikasi untuk mengajar, tapi juga riset-riset dari teman-teman di pendidikan matematik ini keren. Dan bisa dijadikan acuan. Jadi saya pikir tidak keliru kalau Anda yang berminat di matematik untuk menjadi guru matematik atau profesi lain untuk daftar di pendidikan matematik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eka Sakti Padang. Silakan daftar. Terima kasih Ibu Nela, sehat selalu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.